selanjutnya ya kita masuk ke dalam acara perkenalan ya dengan pembicara kita hari ini ya yang luar biasa ya. Saya langsung saja ya bacakan profil dari pembicara kita hari ini. Saya coba share screen dulu ya. Jadi oke. Baik. Nah, ini dia profil dari pembicara kita hari ini ya Bapak Ibu. Dia ada Bapak Dr. Edi Kristianto, lahir di Kota Magelang 18 November tahun 1963. Nah, beliau juga sudah menyelesaikan pendidikannya ya. Pertama di tahun 1990 telah menyelesaikan Fakultas Kedokteran di Universitas Trisakti Jakarta, dan kedua telah memperdalam di bidang herbal di Tosa Shimizu Hospital di Jepang pada tahun 2000. Dan yang ketiga, beliau merupakan peneliti herbal Indonesia dalam sertifikasi jamu Kementerian Kesehatan ya. Nah, tahun 2015 dan juga sampai tahun 2018. Dan yang keempat, beliau juga merupakan seorang peneliti madu hutan dan penemu fermentasi madu hutan tahun 2006 sampai tahun 2020. Dan sekarang beliau punya ini ya teman-teman, Bapak Ibu dan saudara semua, ada alamat praktek, ada di alamat di bawah ini ada Prime Care Clinic di Panglima Polim ya, di Jakarta Selatan, dan juga ada di Samasta Integrated Medical Center di Jakarta Pusat, dan terakhir di Klinik Keluarga. Oke, nah ini dia profil atau foto dari pembicara kita hari ini. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya sendiri ini di dalam layar Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, demikian perkenalan untuk pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Edi Kristianto. Sekarang kita lanjut dan langsung saja kita berikan kepada Dr. Edi Kristianto untuk bisa langsung menyampaikan ya mungkin materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kepada Dr. Edi Kristianto, disilakan. Dr. Edi, disilakan. Ya, oke. Terima kasih Amel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, teman-teman semua. Senang sekali kita bisa bertemu di webinar kali ini, gitu ya. Dan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya sangat penting, gitu ya, di situasi pandemi COVID pada saat ini. Nah, teman-teman, saya akan screen share. Topik kita yaitu mengenai manfaat VCO di masa pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, kita update sedikit situasi COVID di bulan Juli 2021 ini ya, teman-teman ya. Jadi, pandemi COVID-19 di Indonesia, ini data terakhir 9 Juli 2021, yang total kasus yang terkena COVID sudah mencapai 2.455.912, dan yang sudah sembuh ya bersyukur ya banyak yang sembuh 2.023.548 gitu ya, dan yang meninggal memang cukup banyak ya, makanya tadi kita berdoa ya supaya Tuhan memberi kekuatan untuk bangsa negara kita dan semua keluarga yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih ya, yaitu yang sudah meninggal mencapai 64.631 ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di saat ini total kasus yang kuning ini total yang terkena COVID ya, itu di bulan Maret, Mei, Juni, Juli ya, itu tahun 2020 ya, itu masih flat, tapi kemudian ini mulai menanjak terus teman-teman ya, terutama di tahun 2021 ini ya, itu tiba-tiba meloncat sangat tajam gitu ya naiknya ya teman-teman ya. Nah, ini diduga karena munculnya varian baru yang lebih cepat menular ya dibanding sebelum-sebelumnya ya. Ini yang kasus sembuh juga bersyukur ya, kasus sembuh ini juga banyak ya.
Dan kasus meninggal ini yang apa namanya, kasus aktif ya, ini yang merah tua, kasus meninggal itu yang paling bawah ini ya, seperti ini ya. Terjadi peningkatan juga di kasus meninggal ya, tapi tidak sebanyak kasus aktifnya tentunya begitu ya. Ini yang terjadi di data terakhir 8 Juli tahun 2021 teman-teman ya, sampai tanggal 2 hari yang lalu ya. Ini kasusnya masih update ya. Jadi kita perlu berhati-hati, ekstra hati-hati, jaga protokol kesehatan, ikutin semua yang disarankan oleh pemerintah dan para tenaga kesehatan ya teman-teman ya, supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Nah, ini adalah provinsi-provinsi di mana tingkat kematiannya yang paling besar ya. Nomor 1 adalah Jawa Timur ya, ini data terbaru, ini mencapai 7,2% ya. Sumatera Selatan 5,1 ya, Lampung 4,7, Jawa Tengah ini 4,4% ya. Berapa waktu yang lalu meledak di Kudus ya, dan ini di keseluruhan Jawa Tengah 4,4%. Aceh, NTB, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Bali ya. Bali yang tadinya aman-aman, paling sedikit COVID-nya, ini sekarang menjadi provinsi ke-10 terbesar ya, mencapai 3% ya. Rata-rata di Indonesia 2,6% ya, ini yang di atas 2,6%. Nah, saya ingin jelaskan sedikit mengenai virus corona varian Delta ya, ini varian baru ya. Dan pertama kali ditemukan di Maharashtra di India teman-teman ya, pada Oktober 2020. Waktu itu ribuan orang meninggal dengan cepat ya waktu varian ini muncul. Kemudian dari daerah Maharashtra ini menyebar ke seluruh India, lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Nah, ternyata di Jakarta 90% penularan disebabkan oleh virus corona varian Delta ini, teman-teman ya. Dan varian Delta ini sifatnya dia lebih menular ya, cepat sekali menularnya. Tadi teman-teman bilang kayaknya di rumah terus, nggak ngapa-ngapain kok ketularan juga gitu ya. Karena ini memang lebih mudah menular gitu dan lebih cepat ya. Namun tidak lebih mematikan ya. Dan gejala awal pada varian Delta ini itu berbeda dengan gejala-gejala virus COVID varian-varian yang sebelumnya, di mana varian-varian yang sebelumnya itu demam itu menjadi gejala utama. Namun pada varian Delta ini itu ternyata tidak selalu ada demam gitu ya, seringkali malah nggak ada demamnya. Jadi gejala awalnya pada varian Delta adalah sakit kepala gitu kan, sakit tenggorokan ya, kalau nelen sakit begitu, pilek, batuk seperti itu, dan tidak selalu ada demam ya. Jadi teman-teman kalau ada gejala-gejala seperti ini meskipun tidak demam sebaiknya segera mencari pertolongan dari tenaga kesehatan ya, atau melakukan swab antigen atau swab PCR seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat potensi herbal di Indonesia. Di satu sisi kita menghadapi ancaman virus yang begitu besar. Namun di satu sisi Tuhan sudah menganugerahkan di Indonesia kekayaan herbal atau kekayaan alam yang luar biasa. Yang salah satunya kita bisa pakai untuk membantu menangkal penyebaran virus di Indonesia, virus COVID ya. Nah, kekayaan herbal di Indonesia, herbal Indonesia itu di-branded atau dikenal dengan nama jamu. Jadi jamu itu adalah herbal Indonesia ya. Indonesia memiliki potensi bahan alam berlimpah dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman. Jadi kalau teman-teman lihat di yang hadir saat ini di webinar pagi ini ya, itu dari berbagai pelosok di Indonesia. Dan sebagian dari teman-teman juga murid-murid dari KTP UKM, kelompok tumbuh bersama usaha kecil menengah yang mengelola potensi daerahnya. Nah, ini potensinya memang besar sekali, teman-teman ya. Dan riset obat dan jamu mencatat dari spesies tanaman yang ada, 2.848 diantaranya merupakan tumbuhan obat yang tersebar pada 405 etnis. Ada etnis Sunda, ada etnis Nias, etnis Batak, dan sebagainya gitu ya, yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia ya. Jadi ini di semua provinsi ada tanaman-tanaman herbal Indonesia atau jamu yang berkhasiat ya.
Dan salah satunya yang memberi peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai terapi adjuvan ada pada COVID-19. Salah satunya kita bisa pakai, terutama VCO. Ya. Adjuvan artinya terapi pelengkap. Ya. Nah, teman-teman, berbagai penelitian sudah dilakukan ya, dan para peneliti di berbagai belahan dunia masih terus berupaya menemukan obat dan herbal untuk mengatasi virus corona atau COVID-19. Di India ada herbal-herbal yang dipakai untuk mengatasi COVID ya, di Meksiko juga ada ya, di berbagai negara, di China juga ada, dan di Indonesia juga ada ya. Dan penelitian VCO sebagai terapi pelengkap pada COVID-19 saat ini tengah berlangsung ya di 4 rumah sakit besar di Yogyakarta ya. Teman-teman yang di Jogja dan Sleman di sini ya. Yang teman-teman di Jogja mungkin sudah mengetahui ini ya. Dan ini ada 14 herbal yang diteliti oleh BPOM untuk COVID-19 ya. Yang pertama adalah VCO ya, VCO itu juga diteliti oleh BPOM ya. Kemudian Rea Hair Tone ya, Rea Hair Tone ini adalah minyak aromatik itu yang penelitian ini pertama kali dipakai maksudnya gini, dilakukan di Armenia, negara Armenia ya. Dan Profesor Babikian itu kemudian dipanggil ke Indonesia dan beliau mengembangkan ini dengan nama Rea Hair Tone ya. Ini VCO dan Rea Hair Tone ini saya sering pakai juga untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat potensi dari virgin coconut oil atau VCO ya. Nah, teman-teman, VCO ini diekstrak dari santan ya tanpa proses pemanasan atau disebut juga dengan cold process ya. Kalau yang diproses dengan cara pemanasan itu namanya coconut cooking oil, itu untuk masak ya. Kalau yang ini tanpa pemanasan ya. Dan ini kaya dengan medium chain fatty acid ya, medium chain fatty acid ini terdapat di dalam VCO itu ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui VCO ini bagus prosesinya atau tidak, itu bisa dicek lab, namanya medium chain fatty acid, itu bisa dicek ya. Dan medium chain fatty acid ini ya, ini memiliki kekuatan membunuh virus corona. Ya, jadi inilah yang membunuh virus coronanya. Dan ini di sini ada saya kasih contoh virgin coconut oil atau VCO yang diproduksi di Nias ya. Di sini bisa yang diproduksi oleh Yayasan Dela Penabur Kasih ya. Saya kenalkan di sini, nanti kalau teman-teman mau berhubungan nanya-nanya bisa ya. Namanya Ibu Ria Sebua ya. Ibu Ria, apa kabar? Halo Dok Edi, halo semuanya, selamat pagi. Nah, ini ratunya VCO dari Nias. Oke, ya.